suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung dengan persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Paroki Santo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung dengan persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Paroki Santo Antonius Padua Bidara Cina. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua, karena kebaikannya yang begitu nyata kepada kita semua juga. Hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Malam hari ini, PDPKK Santo Antonius Padua Bidara Cina diminta oleh Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta untuk membawakan BKSN Bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang kedua. Allah hadir karena korban ketidakadilan akan dibawakan oleh Saudara Alek Yuniarto, pewarta dan pengajar dari Paroki Santo Antonius Padua Bidara Cina. Kita percaya Bapak Ibu, walaupun kita jauh dari rumah masing-masing, di tempat masing-masing yang berbeda, kita percaya Roh Kudus tidak terhalang ruang dan waktu. Biarlah malam hari ini kita sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh berada di dalam hati kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Baik, kita akan mulai persekutuan doa kita malam-malam hari ini. Silakan Sis Dewi, sudah bisa dimulai. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Malam hari ini sungguh luar biasa kita boleh bertemu. Walaupun secara virtual kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan nanti juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam BKSN pertemuan yang ketiga. Namun sebelumnya mari saya mau ajak setiap kita boleh lihat pandang layarnya, lihat wajah teman-temannya yang ada di layar, boleh kasih hai dengan lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, inilah sahabat-sahabat kita semua. Kita satu hati malam hari ini mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya sesuatu yang baik boleh kita alami malam hari ini. Amin. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, satu hati Tuhan hadir di dalam puji-pujian kita dan Dia bertata. Mari saat ini kita mau bersuka cita, kita mau saling sapa satu sama lain. Teman-teman kita yang ada di layar depan, kita mau katakan kita bertemu malam hari ini saling mengasihi, satu hati untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya, dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Sekali lagi, kita bertemu lagi. Katakan, kita bertemu lagi. Untuk apa? Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya malam ini. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan, yuk kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu
Mari puji Dia sekali lagi. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya, puji Dia. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Sungai sukacita biarlah mengalir malam hari ini memenuhi kita. Mari kita juga mau siap menari buat Tuhan malam hari ini. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir, mengalir dalamku, katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah, melimpah dalamku. Ku menari, sama-sama kita menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka, puji-Hu, puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita Tuhan mengalir malam hari ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari buat Tuhan Bapak Ibu sama-sama. Ku menari dan bersuka, puji-Hu, puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan, mengalir bersamaku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, terus melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berapa banyak malam hari ini yang merasakan sukacita? Boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Amin. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, katakan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi di hadapan Tuhan kita katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang memberikan kita sukacita malam hari ini ya. Apapun situasi dan kondisi kita, hati kita tetap bersuka di dalam Tuhan ya. Amin. Mungkin masalah sampai saat ini belum selesai dalam kehidupan kita, mungkin pandemi juga belum berlalu, tapi hati kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, hati kita boleh tetap bersyukur di dalam Tuhan. Bahwasanya kita punya Tuhan, Dia Bapa yang begitu baik, Dia Bapa yang begitu setia, Dia Bapa yang sudah mendampingi kehidupan kita sampai dengan saat ini. Mari malam hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak setiap kita semua yang ada di Zoom maupun di YouTube, mari kita mau menyadari bahwa kasih Bapa itu nyata dalam kehidupan kita. Setiap hari-hari boleh berlalu, musim boleh berganti, tetapi kasih Bapa tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Dan kita mau bersyukur malam hari ini, kita mau awali persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh rasakan setiap hari-hari kami, sungguh ada penyertaan-Mu. Ada perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami bahkan sepanjang hari ini dari pagi hingga malam. Engkau memberkati di dalam setiap musim kehidupan kami baik suka maupun duka. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu adil, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Malam hari ini lewat pujian ini Bapa,
kami mau datang, kami mau bersyukur. Apapun situasi dan kondisi kami saat ini, kami mau katakan terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami boleh kuat di dalam tangan-Mu Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami sudah melewatinya. Engkau yang kuatkan kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Rasakan Bapak Ibu, ada penyertaan Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Rasakan ada anugerah-Nya besar dalam hidup kita. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama saat ini bersyukur di hadapan Bapa. Mari sama-sama naikkan pujian syukur. Mari sama-sama bermazmur buat kebaikan-Nya saat ini. Katakan terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidupku. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu ada buat kami. Pertolongan-Mu selalu ada tepat pada waktunya. Terima
yang memelihara hidupku, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Engkau yang selalu ada menghibur kami di kala kami sedih, di kala kami susah, di saat kami dikecewakan. Terima kasih Bapa, Engkau setia, Engkau adil. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar melimpah di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur buat anugerah yang tak ternilai dalam hidup kami, yaitu karya keselamatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Engkau berikan rahmat pengampunan kepada kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Engkau rela menderita di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau tidak memandang siapa kami. Bahkan saat ini, ketika kami datang dengan rendah hati memohon pengampunan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil, dan Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau memberikan kami hati yang baru saat ini. Hati yang siap untuk menyembah Engkau. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami malam hari ini. Kami siap menyembah Engkau. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, memberikanku ketenangan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi, mari Roh Kudus penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hatiku, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Roh Kudus pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami siap Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Setiap hari yang menyertai kami, yang menyertaiku. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah
rata pakata 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 pakaya rasi ya rata pakata pakaya la 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 ura la 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 ya rasi inamaya ralao inamaya ralae inamaka pakaya rasi ura la ya ralae ura la la pakata pakaya ralalau inamaya rasi uralaya rashikia rata pakata pakaya hinakaya rashikia rata kaya rasi ralaya unamaya rashi. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau saat ini. Memandang kekudusan-Mu. Menikmati kehadiran-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu memberikan kami kesejukan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang kudus mengalir dan terus mengalir dalam hati kami. Memenuhi seluruh tubuh jiwa raga kami. Menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami rindu juga boleh dipuaskan lewat firman-Mu. Malam hari ini terima kasih untuk kehadiran Ko Alex di tengah-tengah kami. Engkau yang memilihnya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini untuk setiap kami. Tuhan, kami serahkan Ko Alex saat ini ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, kami percaya apa yang akan diucapkannya. Sungguh Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu ke dalam Ko Alex. Sehingga Engkau sendiri yang akan berbicara untuk setiap kami. Kami buka hati kami lebih lagi saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Mari jadikan kami sebagai pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, saya persilakan kepada Ko Alex saat biasa banget tadi pujian penyembahannya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu berasa gimana urapannya luar biasa tadi ya. Saya berasa pengen nangis tadi beneran. Jarang-jarang lu PD online di seperti ini, kayak PD biasa gitu ya. Teman-teman Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mulai temanya cukup berat ya, tema BKSN. Saya mau ajak teman-teman untuk fellowship sebentar. Boleh dibuka kameranya semua, sebentar aja. Udah, buka kameranya semua, terus kameranya Bapak Ibu tutup dengan tangan Ibu. Bapak. Ya, kameranya Bapak Ibu tutup dengan tangannya. Kayak saya begini, kelihatan. Ya, oke. Nah, semua tutup kameranya dengan tangan Bapak Ibu. Oke, semua tutup. Pelan-pelan, udah ditutup semua, sampai nggak kelihatan mukanya. Tutup semuanya. Oke? Nah, setelah itu, Bapak Ibu, teman-teman, pelan-pelan diangkat, dan berikan senyum yang paling indah, berikan senyum yang paling indah dari Bapak Ibu, buat teman-teman di depan kita. Ayo, sudah ditutup ya? Berikan senyum yang paling indah. 1, 2, 3, kita buka. Berikan senyum yang paling indah. Nah, keren banget ya, ganteng-ganteng, cakep-cakep ya. Berikan senyum ya, walaupun situasi pandemi seperti kita, berikan senyum yang paling indah. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu
ya karena Tuhan menciptakan kita semua manusia apa? Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Bapak Ibu ya. Nah, lucu kan kita ini. Puji nama Tuhan, PDKK Santo Antonius Padua terpilih oleh BPK untuk menyelenggarakan BKSN yang kedua. Ya, ini luar biasa sekali. Nanti yang ketiga, pertama itu PDKK Mangga Besar sudah terlaksana minggu lalu. Pertemuan kedua kita PDKK Antonius Padua dengan tema Allah yang korban ketidakadilan. Nanti pertemuan ketiga itu nanti Matius Bintaro, dan pertemuan keempat saya lihat ada Ibu Nomi Nanda itu dari paroki ya Jalan Malang. Nanti yang keempat Bro Ignas ya nanti yang membawakan ya. Oke. Jadi luar biasa sekali, ini momen yang paling indah. Tujuannya adalah apa sih? Tujuannya adalah rekaman YouTube ini nanti akan dilihat oleh orang-orang di dalam kring, kalau kita bilang lingkungan. Tujuannya seperti itu. Jadi BPK juga berperan serta untuk mendukung BKSN yang diselenggarakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya boleh share screen ya sebentar. Sudah kelihatan? Sudah ya? Kalau sudah kelihatan, kasih jempolnya dong. Yeah. Oke. Jempolnya di reaction dong. Enggak. Jangan lantar rame. Oke. Kelihatan ya? Sip. Nah, sebenarnya Alex akan review sedikit pertemuan yang pertama ya, tetapi saya coba untuk bercerita mengenai tema daripada BKSN Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2020 ini. Jadi temanya aneh, bukan menurut saya aneh, sepanjang sejarah menurut saya gitu ya, sepanjang tema BKSN nggak pernah ada yang seperti ini ya. Karena kita saat ini di situasi pandemi, di situasi yang COVID seperti ini, temanya adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Ya, kebayang ya, tema BKSN ada kata-kata pandemi COVID-19 gitu ya. Ya, kita diminta menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Ini tema globalnya, Bapak Ibu. Nah, tema berikutnya, jadi satu persatu dia ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat. Nah, minggu yang pertama adalah temanya Bapa yang Maha Adil. Nanti saya akan sedikit bercerita mengenai tema ini, Bapa yang Maha Adil. Ini isinya adalah doa Bapa kami yang dikupas satu persatu. Tetapi saya tidak akan terlalu detail nanti membahas ini, karena fokusnya adalah malam hari ini adalah tema yang kedua. Nah, tema yang kedua adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Waktu saya lihat judul ini, saya aneh banget kok. Kok Allah mau hadir sebagai korban ketidakadilan yang kita rasakan saat ini? Nah, ini tema kedua. Tema ketiga adalah menjadi umat yang berbela rasa. Dan tema yang keempat adalah menjadi saudara dalam penderitaan. Jadi, temanya memang berbau-bau COVID semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya suka banget tema BKSN kali ini, karena temanya sebenarnya arahnya ke sini. Ya, Bapak Ibu. Sekarang gini, wabah virus corona udah banyak makan korban. Oke? Sekarang ada korban jiwa, korban nyawa yang sudah meninggal. Hari ini pecah rekor, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang juga udah bosen lihat berita, tapi saya tadi kaget banget jam 3 sore, saya baca detik.com itu, update per hari ini penambahan COVID-nya itu memecahkan rekor, 4.190 sekian. Nggak tahu Jakarta berapa. Jakarta mungkin saat ini setiap hari itu nambahnya 1.000. Dan kebanyakan adalah OTG, orang tanpa gejala. Ketua KPU aja kena COVID. Bingung saya saat ini. Kenapa orang-orang terdekat kita sudah banyak yang kena COVID. Ada yang bahkan atasan saya sendiri juga meninggal karena COVID. Nah, dampaknya itu bisa dirasakan mulai dari orang-orang yang anak-anak, remaja sampai dewasa. Dampaknya tuh udah nggak main-main gitu ya. Sebentar, ini screen-nya nutup. Oke. Nah, jadi ada banyak orang yang terjangkit gitu ya. Anak-anak,
remaja sampai orang dewasa. Nah, impact daripada COVID ini itu bukan masalah sakitnya doang. Nggak sedikit orang yang dirumahkan, ya, dipotong gajinya, bahkan nggak sedikit di PHK. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, sebagai orang yang beriman, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama? Meski keadaan kita sendiri pun tidak terlalu baik. Jadi, pertemuan pertama sampai 4, ini adalah poinnya ini. Walaupun kita sedang masa pandemi ini, kita pun lagi susah, tapi Tuhan minta supaya kita juga mau berbagi kepada sesama kita. Susah kan? Makanya jadi pengikut Kristus nggak gampang gitu ya. Muridnya Yesus 12 saya satu bandel. Ya, Yudas hampir, Petrus juga bandel gitu ya. Menjadi murid Kristus tidak gampang. Susah Bapak Ibu, saya juga mengalami situasi kita juga saat ini lagi nggak enak. Tapi Tuhan bilang, kamu harus adil loh kepada sesamamu. Itu di pertemuan yang pertama. Dan yang lebih ini lagi adalah di dalam Tuhan mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, ya. Di dalam Bapa. Jadi ini pertemuan yang pertama ya, Bapa kami yang Maha Adil di Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat bukunya bahwa Tuhan mengajarkan supaya kita adil kepada sesama kita. Tuhan Yesus itu adalah sosok yang cenglik, yang fair. Kalau orang Cina bilang cenglik ya. Dia bilang kita harus adil, dia juga udah adil. Ya. Tuhan bilang kamu harus berbela rasa, dia juga sudah berbela rasa sampai dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan sedikit, ya saya kupas mengenai doa Bapa kami. Ya. Doa Bapa kami, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada 7 permohonan. Dan kita bisa bagi 2 fokus. Ya. Sorry, malam hari ini kayak sedikit mengajar gitu ya, sedikit banyak baca firman Tuhan, nggak apa-apa, tapi juga nanti ada sharing dan cerita-ceritanya ya. Doa Bapa kami terdiri dari 7 permohonan yang bisa dibagi menjadi 2 fokus. Pertama, fokus kepada Allah dengan kata-kata apa? Namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Jadi, doa Bapa kami itu ada yang horizontal kayak salib ya, vertikal dulu kayak salib itu ada vertikal, dan ada yang horizontal. Ya, fokus kepada Allah dengan ungkapkan namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Itu fokusnya kepada Allah. Oke, berikutnya fokus kepada apa yang dibutuhkan manusia. Dengan ungkapan, berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam pertemuan yang pertama, kita menggali bahwa doa Bapa kami ternyata tuh mengajarkan kita supaya kita bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya, saya suka banget dengan kata-kata ini. Ini saya ambil dari bahannya Pak Robi Jonosowoyo, bagus banget. Saya suka banget mengupas daripada pertemuan yang pertama ini. Dalam doa itu dipakai kata kami, bukan kata-katanya aku, nangkep ya. Bukan Bapakku yang di surga, tetapi Bapa kami yang di surga. Artinya apa sih? Jadi kita berdoa, kita mau bergabung dengan semua orang ya yang sedang berdoa dan menunjang mereka yang saat ini sebelum berdoa. Jadi gini Bapak Ibu, Bapa kami berarti Bapa kita semua, teman-teman Bapak Ibu di tempat ini cuma satu, yaitu Bapa kita. Benar? Nah, kalau kita bilang Bapa kami, berarti kita mendukung satu sama lain. Ada keadilan di situ. Ya, dengan mengatakan Bapa kami, berarti mengakui bahwa kita semua itu bersaudara. Karena kita bersaudara, karena kita punya Bapa yang sama. Sehingga sepantasnya kalau kita saling berbela rasa. Ini inti daripada pertemuan yang pertama. Cuma dari kata-kata Bapa kami aja refleksinya adalah kenapa bukan Bapakku, tapi Bapa kami. Jadi ketika kita berdoa, kita mau bergabung di satu komunitas, di dalam satu persekutuan doa, satu paroki, dan sebagainya. Dengan mengatakan Bapa kami, berarti mengakui bahwa kita semua bersaudara, karena mempunyai Bapa yang sama, sehingga sepantasnya lah kalau saling berbela rasa.
Ini pertemuan yang pertama Bapak Ibu. Kalau saya kupas satu-satu akan nggak cukup waktunya. Kemarin di Santa Ana saya dapat 2 bahan. Puji Tuhan cukup. Jadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Tapi hari ini kita hanya pertemuan yang kedua saja. Kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Allah yang hadir sebagai kurban ketidakadilan. Gini, sebagai pengantar dulu. Sebenarnya yang namanya adil itu bukan konsep doang. Tapi dalam perjanjian lama, itu sudah jelas Tuhan ingin kita adil. Ya. Allah telah mengajarkan agar menjadi cara hidup ya semua umat Allah. Keadilan adalah unsur utama untuk terciptanya keadaan damai sejahtera. Shalom. Shalom itu adalah kata-kata damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adil kepada semuanya. Ya. Keadilan mencakup relasi antara Tuhan dan dengan sesama. Ini sebagai pengantar. Jadi, adil itu bukan teori doang, tapi sejak zaman perjanjian lama udah ada. Nanti saya akan lihat. Saya akan bahas dari perjanjian lama, dari kitab Imamat, dan perjanjian baru. Oke. Nah, ini. Allah senantiasa, sorry ini ketutup. Allah senantiasa berdiri di samping para korban ketidakadilan untuk membela mereka dan memulihkan keadaan mereka. Makanya temanya adalah Allah hadir di tengah ketidakadilan kita. Ya. Jadi dia tuh merasakan apa ya? Gini, poinnya gini loh. Jadi waktu saya baca tema ini langsung berpikir kok Allahnya nggak hadir. Tapi kalau saya renungkan lagi adalah sebenarnya Allah hadir di dalam diri kita yang saat ini sedang merasakan ketidakadilan. Oke, di dalam kitab Imamat, keadilan dan kepedulian kepada sesamanya, khususnya bagi orang-orang miskin, merupakan bagian kekudusan yang dituntut oleh Allah. Dan jadi gini, adil dan kepedulian kepada sesama itu adalah bagian daripada kekudusan yang dituntut oleh Allah. Saya akan bacakan Bapak Ibu Imamat 19 ayat 9, 10 sampai 13, 15. Kalau di perjanjian lama itu isinya jangan kamu begini, jangan kamu begini. Jadi seperti itu karena kitab Taurat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya akan bacakan Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jugalah sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang-orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kelihatan ya. Tuhan bilang, pada waktu kamu menyabit ladangmu, pada waktu kamu panen gitu ya, sisa-sisanya jangan dihabisin. Ya, pada waktu kamu juga panen anggur, sisa-sisanya juga jangan dipetik kedua kalinya dan jangan dipungut yang sudah jatuh. Karena apa? Itu kita sisihkan untuk orang miskin. Keren banget ayat ini Bapak Ibu ya. Terus ayat 13. Nah, ini udah kata-kata jangan semua. Janganlah engkau memeras sesama manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah engkau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh satu batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Lihat Bapak Ibu ya. Nanti kita bedakan ciri khas di perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama memang Allah kelihatan galak, tapi dia pengennya sebenarnya kita lebih baik lagi. Bangsa Israel Bapak Ibu itu bangsa yang pinter tetapi bandel ya. Seringkali bangsa Israel jatuh lagi ke Babel, jatuh lagi ke dalam dosa, menyembah berhala, akhirnya dipulihkan Tuhan, bertobat. Nah makanya Tuhan tuh otoriter. Jangan, kamu nggak boleh, ada 10 perintahan dan sebagainya. Ya, ini dalam kitab perjanjian lama di Imamat 19 ayat 9 sampai 10 dan 13 15. Oke. Nah,
butir permenungannya gini ya. Di dalam perjanjian lama, dari kitab Imamat yang kita baca, keadilan dicapai sejauh tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah. Berarti kalau Tuhan bilang jangan tadi dan kita melakukan itu, Tuhan udah senang Bapak Ibu. Ya, keadilan dicapai sejauh tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah. Di dalam ajaran Kristus, keadilan bukan hanya sebatas tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Nah, ini. Jadi di dalam ajaran Kristus nih Bapak Ibu, bersikap adil itu cuma bukan nurut tadi doang, tapi apa? Selain kita bersikap adil, ya, tetapi kita juga mau aktif berbela kasih kepada sesama kita, berbelas kasih kepada sesama kita. Apa yang kita lakukan terhadap sesama ini, ingat ya, menentukan kita kehidupan di alam baka. Jadi perbuatan baik kita sebagai tabungan kita nanti kalau kita meninggal, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah ini, tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Tetapi Alex akan bahas yang bagian-bagian yang ini aja Bapak Ibu ya. Ayat Matius 25 ayat 31 sampai 40. Nah, saya akan kupas dari ayat 35. Kata-katanya apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nangkep nggak ayat ini? Berarti kalau kita lagi sakit, Tuhan tuh hadir dalam sakit kita. Kalau kita lagi telanjang, Tuhan tuh hadir dalam ketelanjangan kita. Kalau kita lapar, Tuhan hadir dalam kelaparan kita. Kalau aku haus, Dia juga hadir di dalam kehausan kita. Kalau saat ini kita sedang merasa pergumulan, Tuhan juga hadir dalam pergumulan kita. Kalau saat ini kita sedang merasa tidak adil, mendapatkan ketidakadilan, Tuhan juga hadir pada saat itu. Saya paling suka yang ayat 40 Bapak Ibu. Ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Refleksi dalam diri kita. Dalam situasi nggak enak ini, kita juga ada kesulitan ekonomi, ada yang di PHK. Masihkah kita mau berbagi kepada sesama? Saya mau sedikit cerita Bapak Ibu ya. Pada waktu saya pulang dari Surabaya, saya naik Grab di Soekarno-Hatta. Saya kaget banget, ternyata yang accept saya adalah seorang wanita. Jadi driver Grab-nya seorang wanita. Dan namanya itu nama Kristen banget. Saya lupa namanya kalau nggak salah, Ignacia kalau nggak salah namanya. Gitu ya. Terus Ignacia atau apa, pokoknya namanya Kristen banget deh gitu ya. Seorang Nasrani yang pasti. Dan pada waktu saya samperin, kan kalau naik Grab itu di Soekarno-Hatta kan kejar-kejaran sama ininya, jadi nggak harus pakai taksi resmi. Tapi saya sengaja pilih Grab. Kenapa? Ya memang saya dapat dari kantor juga. Ada waktu saya samperin ibu itu, ternyata seorang ibu-ibu, Bapak Ibu, teman-teman dikasih Tuhan. Dan Bapak Ibu ini, ibu ini rambutnya sudah putih semua, ada kurang lebih dia tengah baya, umur 55. Terus waktu kita ngobrol, saya tanya, Ibu Nasrani ya? Iya. Dia bilang, kok jam 12 malam Bapak Ibu? Kok jam 12 malam Ibu belum pulang? Nggak takut? Dia bilang begini, Dek, kalau saya nggak narik Grab, anak saya nggak sekolah, dia bilang. Dia punya anak masih kecil. Ada satu yang udah SMA, dan itu karena apa? 10 bulan yang lalu suami saya meninggal, dia bilang. Karena suaminya meninggal, nggak ada pencaharian gitu ya, dia harus narik Grab. Ini mobil yang dipakai itu mobil sewa dari Grab-nya, jadi dia harus cicil dari Grab-nya. Terus yang saya tanya berikutnya seperti ini, Ibu kalau narik ini sampai jam berapa? Ya sampai jam segini. Kebenaran kan rumah saya di Harapan Indah, jadi orangnya orang Harapan Indah. Rumah saya di dekat Harapan Indah sana, dekat Bekasi. Karena arahnya ke arah sana, saya terima Bapak, dia bilang, dia accept.
Terus di panjang perjalanan dia cerita pergumulan dia dan sebagainya sampai dia sampai kadang tes air mata gitu ya. Dan kebenaran pada waktu itu saya ada kue, ada apa gitu ya. Terus saya tersentuhnya adalah dia bilang, "Ibu, nariknya kenapa cuma dari Senin sampai Sabtu?" Dibilang apa? "Kan hari Minggu kita mesti ke gereja, Pak. Itu kan harinya buat Tuhan." Saya tertampar banget dengan kata-kata itu ya. "Saya hari Minggu, saya masih pelayanan di gereja, Pak." Dia bilang gitu. Kadangkala kita sering kali terfokus dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita, seringkali kita melupakan Tuhan. Luar biasa dari ibu ini, dia bilang, "Kan hari Minggu kita mesti ke gereja, dan saya pelayanan, Pak. Saya bantu di gereja." Tertampar waktu ibu itu ngomong. Terus nggak tahu gimana, tiba-tiba, aduh, kok kayaknya Tuhan suruh saya kasih sesuatu dengan ibu ini. Ya, aku bingung gitu, aku buka dompet, hanya ada selembar uang 100.000. Tuhan bilang kasih. Ya sudah. Ya, jadi sebelum aku turun, aku kebenaran ada makanan kue dari Surabaya gitu ya, aku ambil gitu dan aku kasih ibu ini, dan aku kasih uang 100.000, dan waktu aku kasih uang itu, ibu itu menangis. Dia bilang, "Makasih ya nak, karena sejujurnya saya lagi butuh banget." Dia bilang. Nah, ini salah satu hal yang mungkin akan kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa di sekitar kita banyak orang yang butuh, teman-teman. Ya. Nah, Tuhan hadir bagi mereka-mereka yang saat ini bertemu Tuhan. Tuhan hadir saat ini bagi saat ini orang-orang yang mungkin sedang di PHK, lagi nggak punya uang. Ya, saya sudah pernah cerita juga bahwa teman saya pun tokonya tutup dan dia harus narik gojek. Jadi situasi saat ini memang luar biasa, teman-teman. Ya, lanjut. Nah ini tadi sudah saya bahas ya. Nah ini yang di Matius, Tuhan Yesus tidak memberikan perintah, melainkan mengajak para muridnya untuk mewujudkan keadaan secara dalam hidup mereka sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus ingin kita secara aktif menerapkan kasih kepada sesama sehingga terciptalah keadilan di tengah dunia. Itu yang imamat tadi saya sudah bahas tuh, ya, yang tebal itu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini ya. Itu di imamat tadi. Oke. Nah, di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, Kristus mengatakan dia menampakkan diri dalam rupa orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan sosial dan orang yang membutuhkan pertolongan sama. Tadi kan sudah bahas ya. Lapar, haus, terasing, telanjang, sakit dalam penjara. Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Ya, Tuhan hadir di setiap orang-orang yang saat ini lagi butuh, Bapak. Dan kehadiran itu melalui siapa? Melalui kita ini, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kehadiran Allah, kehadiran Tuhan itu melalui kita, Bapak Ibu. Ya, kita bantu mereka membangun niat, menolong orang yang tidak kita sukai adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita susah begitu, bayangkanlah pada orang tersebut wajah Kristus yang sedang menatap kita. Ini tip banget ya. Kita bantu orang yang kita sebel gitu ya. Kita ganti mukanya orang yang kita sebelin dengan wajah Kristus. Pasti kita mau bantu dia. Jadi poinnya adalah kehadiran Allah itu melalui siapa? Melalui kita. Melalui kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu mereka. Dengan tegas ya, Tuhan Yesus menghilangkan garis pembatas antara iman kepada Allah dengan tindakan nyata. Di ayat 40 tadi saya ulang ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Jadi kalau kita berbagi kepada sesama, kalau kita mau melayani sesama, kita mau berbagi dan bersikap adil kepada sesama kita, itu kita melakukannya untuk Tuhan, teman-teman. Ya, lanjut. Nah, ini pertolongannya tuh tindakan-tindakan yang sederhana, ya, memberi makanan, minuman, memberi perhatian yang terasing, memberikan pakaian, berempati kepada yang sedang sakit di penjara, terus ya. Selain itu, pertolongan diberikan dengan tulus tanpa mengharap balasan. Ingat ya. Ada yang bocor? Oke. Jadi, tindakan itu sederhana, tapi berkenan di hadapan Allah. Ya. Itu tadi memberikan makanan, minuman, perhatian, memberikan pakaian, dan sebagainya. Selain itu, pertolongan diberikan dengan tulus tanpa mengharapi balasan, sehingga tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan. Nah ini, kabar sukacita Injil yang kita dengar tadi ya, itu semua merupakan bentuk penghormatan kita dan cinta kita kepada Allah. Ya, perjuangannya nggak mudah ya. Bila dihidupi dengan keikhlasan, kita akan memperoleh keselamatan dari Allah. Seperti yang disabdakan oleh Yesus, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak menjadi-jadikan." Jadi gini, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, kita mau berbagi dan berbela rasa, ada reward yang Tuhan kasih. "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu." Keren banget. Jadi kalau kita kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan kasih reward kok Bapak Ibu ya. Oke? Membangun niat. Nih, pertolongan tidak harus hal yang besar, tapi dilakukan oleh semua orang. Berbagi makanan yang ada pada kita, tetangga yang sedang sakit, mendengar keluhan orang yang sedang berbeban tanpa menghakimi, menjenguk dan mendoakan orang yang sedang berbeban berat, dan sebagainya. Ya. Iman kepada Allah diukur dari sebagaimana perilaku kita kepada sesama, khususnya mereka yang sedang berkekurangan iman. Iman kepada Allah itu ukurannya apa? Perilaku kita kepada sesama, khususnya mereka yang sedang kekurangan, Bapak Ibu. Oke? Jangan niatnya nih, jangan menjadikan kesulitan hidup yang sedang kita hadapi sebagai alasan untuk tidak menolong sesama. Kalau di dalam kesesakan, kita tetap rela membantu. Kita justru akan memperoleh kekuatan baru dalam beriman kepada Allah. Ini bagus banget, ya. Walau kita dalam kesesakan, kita tetap rela membantu sesama. Justru kita akan memperoleh kekuatan baru kalau kita melakukan itu dalam beriman kepada Allah. Oke? Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to the person, a beautiful thing. Ini kata-katanya Mother Teresa. Ya. Setiap kali kita senyum kepada seseorang, itu adalah suatu action daripada cinta dan memberikan sesuatu yang paling indah. Ya, cuman senyum aja kepada seseorang itu suatu action daripada cinta. Dan gift to the person artinya adalah pemberian yang luar biasa indah kepada seseorang. Bapak Ibu mungkin tahu cerita mengenai Mother Teresa, ya. Satu lagi nih. If you can feed 100 people, then feed just one. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa beri makan 100 orang, satu aja cukup. Karena apa? Karena apa? Ada cinta yang kita bagikan kepada orang itu. Kalau kita nggak bisa ngasih makan 100 orang, kita kasih makan 1 orang. Itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya sedikit cerita mengenai Mother Teresa. Mother Teresa itu adalah suster dalam biara Loreto di Kalkuta. Jadi dia asalnya Kalkuta. Dia orang lahir dari Albania, tapi dia pelayanan di Kalkuta. Dan Mother Teresa ini itu Loreto, di biara Loreto ya. Jadi kongregasinya tuh kongregasi kalau saat ini tuh Ursulin lah, kayak Megang Vincent gitu ya, Megang Ursula. Jadi biara yang mengurusi sekolah dan sebagainya, dan biara itu ya cukup kaya lah seperti itu ya. Nah, singkat kata Bapak Ibu, dia tergerak hatinya untuk keliling di sekitar biara mereka.
Ya, di sekitar biara itu ada begitu banyak orang-orang miskin, ada orang cacat, ada orang yang sakit kusta, ada gelandangan dan sebagainya. Itu yang ngempel ke daerah India, Kalkuta emang negara miskin, Bapak Ibu ya. Dan ceritanya dia tergerak hatinya untuk keluar dari biara karena dia berpikir kok kita enak-enak aja di sini gitu ya. Kenapa nggak kita keluar? Dan waktu dia keluar dari biara itu, dia mendapatkan satu orang bapak. Dan seorang bapak ini kena sakit kusta, Bapak Ibu ya. Orang bapak ini kena lepra. Jadi kebayang orang kena lepra itu lukanya di mana-mana dan lukanya sudah membusuk dan mohon maaf ada belatungnya, Bapak Ibu ya. Jadi Mother Teresa tersentuh melihat ada seorang bapak yang lagi di emperan pasar begitu dan dia menemui orang itu. Pada waktu menemui orang itu, yang terjadi adalah dia muntah. Mother Teresa nggak kuat karena melihat bau dan sebagainya. Mother Teresa nggak kuat dan dia kembali lagi ke biara. Dia bilang, aku nggak sanggup untuk menolong mereka, Tuhan. Tetapi pada waktu dia berdoa di dalam biara, ada kata-kata, kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Pada waktu itu Mother Teresa langsung nangis, Bapak Ibu, dan dia keluar lagi dari biara. Dan dia angkat bapak tadi itu, yang lepra tadi, yang bau busuk dan sebagainya. Dia angkat bapak itu, dan dia bawa ke UGD, ke rumah sakit. Ya. Di UGD dia bersimpuh di depan UGD untuk supaya bapak ini dirawat. Tapi karena tidak punya uang, jadi cuekin dari pagi sampai siang. Ya, akhirnya Mother Teresa tuh kecil orangnya, tapi dia mau angkat bapak itu yang gede itu ya, itu diangkat sama dia, digendong sama dia, dan dibawa ke sebuah gudang, dan gudangnya ini itu sudah kotor, dan ternyata gudang ini adalah cikal bakal Mother Teresa mendirikan Misionaris Cinta Kasih. Jangan disingkat Bapak Ibu ya. Misionaris Cinta Kasih, kalau disingkat MCK, nggak enak MCK dengernya ya. Misionaris Cinta Kasih. Nah, ceritanya adalah gudang itu dibersihin ya, dan dia merawat bapak itu, belatungnya, lukanya dibersihkan, ya, diberi pakaian yang bagus ya. Pertanyaannya adalah, apakah bapak itu sembuh? Tidak. Bapak itu meninggal, Bapak Ibu. Ya, tetapi sebelum meninggal, dia bisa bilang sama Mother Teresa, bilang begini, terima kasih suster sudah angkat saya, ya, sudah tolong saya, sudah bersihkan luka-luka saya. Saya ditemukan sakit, kotor seperti sampah, ya, tapi saya bisa meninggal putih seperti apa? Putih seperti kapas, dia bilang. Ya, karena bajunya putih dan sebagainya, dan dia meninggal dengan tenang. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau cerita Mother Teresa tuh nggak ada habisnya, ya, karena dia penuh kasih. Dia melayani orang-orang yang bukan agamanya dia, Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya ada satu lagi. Ada anak perempuan kelas 3 SD namanya Aksen. Dia sering kali ngelihat Father Joseph, ya Bapak Ibu tahu ya, Father Joseph itu bersama neneknya gitu ya di YouTube. Tahu kan Romo Joseph ya? Romo Joseph itu adik kelas saya waktu di Santa Maria dulu ya. Nah, ini Aksen ini minta neneknya untuk telepon Romo Joseph. Karena apa? Pada waktu dilihat di YouTube itu dia ngeliat Romo Joseph itu lagi bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako kepada pemulung, orang-orang miskin di jalanan. Waktu Romo Joseph di YouTube ada seperti itu, Aksen ngeliat, dia minta, Oma, telepon Romo Joseph dong. Saya mau menyumbangkan uang celengan saya. Keren banget Bapak Ibu, anak kecil loh, gitu ya. Terus Romo Joseph bilang orang tuanya untuk beli nasi bungkus, masker, dan turut bagi-bagi. Tapi ingat ya, pakai masker dan sebagainya. Nah, ini loh, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Dari contoh-contoh ini, saya coba mau bilang bahwa, yuk, walaupun situasi nggak enak, situasi pandemi, kita mau berbagi kepada sesama kita. Terakhir, saya ada video bagus. Oke, sebentar.
Sudah kelihatan screen-nya belum? Belum ya? Coba sebentar. Jadi videonya bahwa yang namanya cinta, kebaikan itu pasti akan menular kepada orang lain ya. Saya coba lihat. Oke. Terus tertular dan tertular untuk orang lain. Kenapa yang dilakukan oleh ibu ini, oleh wanita ini? Ya, ada ibu-ibu yang sedang sendirian, ya, ada ibu-ibu yang sedang sendirian, dan dia melihat ada orang jual bunga. Dan dia beli bunga itu, dan bunga itu dikasih ke orang tadi. Nah, ternyata ibu ini mungkin udah lama nggak mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, ibu yang mendapatkan bunga itu apa yang dilakukan? Ya, dia taruh tip yang jumlahnya cukup besar Bapak Ibu. Sampai dia kaget gitu ya. Karena dia merasakan sukacita yang luar biasa, cinta yang luar biasa, sampai tipnya banyak banget gitu. Nah, orang yang mendapatkan tip ini, apa yang dilakukan? Ada orang juga yang capek, lelah gitu ya, dikasih minum sama dia. Nah, Bapak Ibu tahu orang ini siapa tadi?
Ayo, kalau tadi perhatiin videonya pasti tahu orang ini siapa. Ya, orang itu adalah tadi yang nolongin anak kecil tadi yang jatuh skateboard pertama kali. Jatuh. Ya, benar. Nah, ini aja sharingnya dari Syara, Bapak Ibu, ya, bahwa saat ini kita juga harus mau berbagi buat sesama kita. Yang namanya cinta Tuhan sudah kita terima, ya. Dan cinta Tuhan yang sudah kita terima harus kita juga bagi kepada sesama seperti dalam video tadi, ya. Tuhan hadir loh di dalam setiap ketidakadilan kita. Wi, satu lagu tadi aja, Wi. Penyembahan satu, kita tutup dengan doa. Langsung Bu Dede langsung syafaat ya nanti ya, setelah saya doa. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir. Terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Mengalir dalam Sekali lagi kita mau jiwaku undang Allah tenang Roh. bersamamu. Tuhan hadir pada saat ini. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi kita sembah Tuhan kita. Pulihkanku Tuhan, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Mari terus Tuhan. Kau hadir Tuhan pada malam ini. Kau jamah Tuhan setiap hari. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Kami buka hati malam hari ini. Untuk jamahan, Kami rindu Tuhan jamahan-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu Tuhan. hadirat-Mu. Ulurkan tangan-Mu. Kau jamah. Penuhi kami dengan sukacita. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang rindu untuk berbahasa roh bersama-sama, boleh buka mic-nya saat ini yang sungguh-sungguh siap untuk menyembah berbahasa roh. Mari sama-sama buka mic-mu, kita berbahasa roh bersama-sama. Unmute. Hirata pakata 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 kaya rashi, hirata pakata
Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap jiwa. Anakku, aku sungguh mengasihi. Serahkanlah semuanya kepadaku, dan jangan kau genggam sendiri setiap masalah. Hambamu berdoa untuk Tang Cimaria Sri Wahyuni yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Sedang mengalami kemoterapi. Oh, tabib yang ajaib, Tuhan Yesus. Berikan dia saat ini. Berikanlah kekuatan kepadanya saat ini. Kau lihat setiap air mata yang berikanlah kekuatan kepada Cimaria saat ini. Mungkin saat ini dia nggak kuat. Engkau yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada saya. Ya Rabbah. Berdoa untuk Ari Nathanael yang saat ini juga sedang terbaring sakit. Kami percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik buat dia. Pulihkan dia saat ini. Terus berdoa saat ini kepada Tuhan. Oh, Naramanas. Jangan engkau takut, anakku, sebab aku menyertaimu saat. Mari datang kepadaku. Jangan kau genggam sendiri setiap pergumulanmu saat ini. Izinkan saat ini aku menggendong, memberikan kekuatan kepada kamu. Bukalah hatimu dan izinkanlah aku masuk lebih dalam lagi ke dalam hatimu, anakku. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau berdoa syafaat, silahkan kita lanjut dengan doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih Paus kami, Bapak Paus Fransiskus. Dampingilah Paus Fransiskus agar tetap setia akan panggilan suci-Mu. Semoga ia selalu meneladan Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Anugerahkanlah kesehatan dan kebijaksanaan kepada Paus kami. Semoga Paus kami mampu mempersatukan para gembala umat di seluruh dunia, agar mereka semua sehati sepikir melayani umat-Mu. Juga kami mau berdoa untuk Bapak Uskup kami, Monsinyur Ignatius Suharyo, agar penuh kasih dan perhatian kepada para imam, rekan kerja dalam melayani umat. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan untuk uskup kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dalam surga, mari saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu untuk 1 menit kita hening di hadapan Tuhan sebelum kita tutup doa syafaatnya.
kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebut wujud-wujud doamu dalam hatimu saat ini. Ya Rabbah. Bapa dalam surga, Kau tahu yang terbaik Tuhan untuk kami saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, bagi mereka yang sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, kiranya kalau doa-doa ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa. Kiranya Tuhan, kalau doa itu seturut dengan kehendak-Mu, tolong kabulkan doa mereka Tuhan saat ini. Karena kami percaya, ya, Kau Allah yang baik Tuhan, dan Kau selalu memperhatikan umatnya yang mengangkat tangannya dan mohon kepadamu saat ini. Kami mau persembahkan dan kami mau bawa anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mencintai dan mengasihi kami. Amin. Buat renungan firman Tuhannya, kita belajar menjadi umat yang bisa berbela rasa kepada sesama kita, yang khususnya kaum kecil, bahkan sesama kita mungkin juga tadi dikatakan musuh kita sekalipun ya. Kita terus menabur kebaikan buat banyak orang. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Setiap kita sungguh pasti sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, dengan berkat-berkat yang mencukupkan. Mungkin saat ini Bapak Ibu juga mau memberkati persekutuan doa Santo Antonius Padua. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau berbagi, boleh ditayang rekeningnya, kemana harus ya, persembahan kasih yang sekiranya Bapak Ibu mau berikan, boleh ke rekening BCA seperti yang tertera di layar. Sungguh kita diberkati ya, setiap hari Sabtu lewat pujian, penyembahan lewat wartaan firman yang diselenggarakan oleh PD kita. Mari kita juga mau memberkati PD kita bersama dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Mari saat ini sambil mengiringi persembahan, Bapak Ibu boleh mencatat nomor rekening, boleh men-screenshot atau boleh transfer sekarang. Silahkan sambil mengiringi, kita mau angkat satu pujian untuk kita boleh memiliki kasih, untuk kita boleh membagikan cinta, untuk kita boleh berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita, untuk kita juga boleh memberkati persekutuan doa kita bersama. Bahasa cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati Bapak Ibu. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami semakin dekat, agar kami dekat padamu. Terima kasih buat berkat-berkat yang boleh
dibagikan, yang boleh memberkati persekutuan doa Santo Antonius Padua. Silakan pengurus untuk pengumuman. Untuk doa, boleh? Boleh. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami, khususnya dalam PDPKK online ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami merasakan Tuhan, hadirat Engkau turun atas kami, turun dalam diri kami, hati kami, juga di dalam rumah tangga kami masing-masing, dimanapun kami berada Bapa. Bapa terima kasih, Engkau selalu ada menyertai kami semua Tuhan. Terlebih Bapa di tengah pandemi ini Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Dan mampukan kami untuk tidak pernah sekalipun meninggalkan Engkau Tuhan. Kamu mau pegang Tuhan, tangan Engkau Tuhan. Terlebih dalam masa pandemi ini Tuhan, corona boleh ada, tapi kami percaya kami adalah anak-anak yang Engkau sayangi, yang telah Kau pilih untuk menjadi anak-anak kesayangan. Kau senantiasa menyertai kami Bapa. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah putra-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh keluar sebagai pemenang dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mencintai kami, mengasihi kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita tutup persekutuan doa kita dengan satu lagu. Lagu ini adalah lagu tema BKSN, tema Tahun Keadilan 2020. Ya, kita mau nyanyikan lagu Kita Adil Bangsa Sejahtera bersama-sama. Sebentar, aduh. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Yuk, saya mau ajak kita boleh bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lagu ini adalah lagu ciptaan Romo Susilo, Kita Adil Bangsa Sejahtera. Tuhan ciptakan walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa. Ada teksnya nggak? Ada. Kaya dan miskin papa, gandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju, bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Kita adil bangsa sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.